pemerintah mengatakan bahwa tahun ini ojol ataupun kurir paket berhak mendapatkan THR. Seperti apa tanggapan dari Anda dan bagaimana antusiasmenya? Ya, memang mengenai THR ini merupakan hal yang berulang setiap tahun ya. Sebelumnya pemerintah belum pernah perhatikan bahwa pengemudi ojek daring ini bisa mendapatkan THR. Jadi hanya kami yang bisa menyuarakan pada saat itu ya. Namun saat ini dengan adanya PKWT dari Kemenaker, juga kita berharap Kemenaker terus mendorong perusahaan aplikasi bisa mengeluarkan THR bagi rekan-rekan pengemudi ojek daring. Hal ini kita sambut baik, kita sambut sangat positif karena bertahun-tahun pengemudi ojek daring dari 2010 hingga terakhir tahun-tahun ini kita tidak pernah mendapatkan namanya THR, semua pengemudi ojek daringnya. Oke, Namun akhirnya memang didengar ya Pak kita Igun tidak ya. pungkiri, ya, Oke, silakan Pak Igun lanjutkan memang kembali. kita tidak pungkiri ada beberapa rekan-rekan kami yang mendapatkan bingkisan. Ya, memang tidak dipungkiri ada beberapa rekan-rekan kami yang bisa mendapatkan bingkisan Lebaran, tapi bukan berupa THR. Nah, dengan adanya himbauan dari Menaker bahwa perusahaan aplikasi ini agar memberikan THR ini kita minta juga kepada Kemenaker terus mendorong hal ini, gitu. Agar rekan-rekan kami juga bisa mendapatkan THR pada H-7 dari Idul Fitri nanti. Gitu. Oke, saya akan minta tanggapan nih ke Bu Dita. Bu Dita disambut baik oleh komunitas ojek online dan seperti apa nantinya mekanismenya dan juga penentuan dari besaran yang akan diterima oleh ojol maupun kurir paket nanti. Iya, jadi memang sejak 2 tahun lalu sebetulnya Mbak, Pak Igun, kita sudah melakukan komunikasi, kita sudah melakukan pendekatan dengan direksi maupun HRD dari perusahaan-perusahaan aplikator, ya, perusahaan aplikasi. Bahkan sudah pernah beberapa kali berdiskusi bukan hanya tentang THR, tapi juga bahkan tentang K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja pengemudi. Karena bagi kami yang paling penting itu bekerja itu selamat dan sehat, ya kan? Itu. Nah, THR ini satu komponen dari apa yang kita dialogkan dengan para direksi dan para pemegang aplikator. Setiap menjelang Lebaran, menjelang Idul Fitri, bahkan sebelum puasa, biasanya mereka kita kumpulkan dan kita minta dengan sangat untuk mengalokasikan keuntungan maupun pendapatannya untuk membayar untuk THR. Soal besaran, mekanisme dan mekanismenya itu memang tergantung dari kesepakatan di internal perusahaan. Jadi kita tidak memberikan patokan besaran dan memberikan patokan mekanisme, tapi kita memberikan dorongan, himbauan, dan meyakinkan bahwa ini juga ada aspek kemanusiaan di dalamnya, aspek solidaritas bagi para ojek online dan keluarganya. Jadi gini Mas, Mbak, jadi menurut data dari Badan Koordinasi Transportasi, sekarang ini jumlah pekerja yang diprediksi akan mudik itu meningkat. Diperkirakan tahun 2024 ini yang mudik itu sekitar 2.058.000 pekerja. Tahun lalu itu 1.754.000 pekerja. Jadi ada kenaikan sekitar 250.000. Nah, tentu teman-teman ojek online dalam hal ini pasti bagian terbesar dari pengemudi itu. Nah, kita berharap dengan solidaritas ini mereka bisa punya tambahan uang untuk beli bensin ya ketika mudik ke kampungnya. Oke, jadi imbauan ini nanti balik lagi ya Bu ke perusahaan masing-masing dari transportasi online. Kalau dari Pak Igun sendiri, harapannya seperti apa? Atau mungkin sudah ada obrolan kah nanti mekanismenya seperti apa dan bagaimana nanti diterima oleh para ojol? Mengenai skema atau obrolan itu belum ada ya. Namun kita berharap perusahaan aplikasi ini mengikuti himbauan dari Kemenaker untuk memberikan THR-nya H-7. Karena ini sangat diperlukan sekali oleh rekan-rekan kami ya. Mengingat beberapa tahun ini kan rekan-rekan kami sebagian besar tidak bisa mudik karena adanya COVID.
hal lain yang mereka tidak bisa untuk pulang kampung. Apabila THR ini turun ya pastinya akan dimanfaatkan untuk bisa diberikan kepada keluarga ataupun untuk bekal mudik nanti. Oke, terakhir ke Bu Rita. Bu Rita, ternyata sejauh ini belum ada obrolan, padahal pemerintah mengimbau bahwa paling lambat H-7 THR sudah harus diberikan ke karyawan dan bahkan tidak boleh dicicil atau ditunda. Nah, seperti apa tanggapan dari Kemenaker sendiri dan apakah nantinya sektor transportasi online dan juga jasa pengiriman ini akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR seperti dengan instruksi dari pemerintah? Jadi proses komunikasi kami dengan para aplikator itu sudah dimulai sejak hari ini, Mbak. Jadi sudah kita undang ke kantor untuk kita bahas, kita bicarakan, dan kita juga mendapatkan laporan bahwa tahun lalu beberapa perusahaan aplikator besar itu sudah memberikan THR, cuma memang bentuknya berbeda-beda, nilainya berbeda-beda, tergantung keputusan di internal bipartit mereka. Jadi karena kita memang undang mereka dengan cukup meminta concern mereka soal ini, kami harap secepatnya juga mereka akan. Bentuknya seperti apa, Bu Dita? Bentuknya yang mana nih? Tadi yang diberikan berbeda-beda. Nah, ini dalam bentuknya apa saja? Apakah memang dalam bentuk uang cash atau mungkin nanti akan ditransfer dalam bentuk dompet online atau seperti apa? Ya, bentuknya ada yang bentuk barang. Ya, untuk tahun lalu ya, ada yang bentuk uang. Tapi mereka memang tidak membuka itu kepada publik, tapi itu memang menjadi keputusan internal perusahaan masing-masing. Oke, tapi apakah akan dikenakan sanksi, Bu? Singkat saja. Bagi yang tidak memberikan? Iya. Sejauh ini memang tidak, karena ini kan himbauan ya. Oke. Jadi kita harapkan memang ada kesadaran untuk bersolidaritas. Oke.